واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, yang mana malam hari ini kita akan memulai dengan kitab yang baru, yaitu Kitabus Shiyam. Baik, kita mulai pembahasan kita. Jadi kitab As-Shiyam. Dalam kitab-kitab fikih sering kita temukan istilah kitab, kemudian bab, kemudian fasl, ya, atau pasal. Jadi sering disebut kitab, bab, dan fasl. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, maksud dari tiga istilah ini, ya, ternyata yang paling umum itu adalah Alkitab atau kitab. Dan ini misalnya Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, ya, Kitabuz Zakah, Kitabus Shiyam. Nanti datang Kitabul Hajj. Maka yang dimaksud dengan kitab itu adalah wadah, ya, tempat dikumpulkannya seluruh permasalahan utama yang sejenis. Misal ketika kita mengatakan Kitabut Thaharah, berarti menghimpun seluruh hukum bersuci di situ semuanya. Baik, jadi yang namanya kitab itu adalah tempat dikumpulkannya seluruh permasalahan utama yang sejenis. Kitabus Shalah berarti semua pembahasan tentang salat dikumpulkan di situ. Baik itu tentang salat wajib, salat sunnah, nanti ada salat Jumat, ya, kemudian salat musafir, ya, salat berjamaah, ya, pokoknya semua yang berkaitan tentang salat dikumpulkan di situ. Jadi semacam wadah besar mengumpulkan seluruh permasalahan utama yang sejenis. Nah, di bawah dari kitab ada yang disebut dengan bab. Maka kalau bab ini bagian di bawah kitab yang mengelompokkan pembahasan-pembahasan sejenis ke dalam sub pokok bahasan gitu ya. Misal tadi Kitabut Thaharah, kan banyak bab-babnya tuh. Ada bab almiyah tentang air, ada bab aniyah tentang bejana, ada bab tentang wudu,
ada bab tentang gusul, ada bab tentang gusul itu mandi maksudnya, ada bab tentang tayammum. Jadi bab-bab sub-sub pembahasan di bawah wadah besar yang disebut kitab tadi, itu disebut dengan bab. Nah, ternyata di bawah bab itu ada yang disebut dengan pasal, ya. Yang mana pasal ini tujuannya adalah merinci hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan bab-bab tadi. Misalnya tadi kita sebutkan kalau kitabnya thaharah, babnya misalnya tentang wudu, anggaplah ambil wudu. Nah, di bawah wudu ini nanti ada macam-macamnya lagi kan. Ada syarat sah wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, ini disebut dengan pasal-pasal. Baik, nah di dalam buku-buku fikih, terutama buku fikih klasik, itu sering kita dapatkan istilah-istilah ini, ya. Kitab, kemudian bab, kemudian pasal atau fasal, ya. Nah, begitu juga berkaitan dengan kitab as-siyam, ya. Kitab as-siyam berarti menghimpun seluruh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Nah, bab-babnya, ya, nanti ada bab tentang sholat wajib, ada bab tentang sholat puasa sunnah. Jadi ada yang bab puasa wajib, bab puasa sunnah, bab masalah i'tikaf, ya kan, ada bab-babnya tuh. Baik, nah di bawah bab-bab tersebut nanti ada pasal, ya. Misalnya ada bab judulnya masalah kafarah atau hal-hal yang membatalkan puasa misalnya kan. Nanti ada pasal khusus berkaitan tentang kafarah, misalnya kafarat ketika batalnya puasa, ya, atau orang yang tidak berpuasa, ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang makna atau definisi dari puasa atau as-siyam. Secara bahasa, as-siyam itu berarti menahan, ya, artinya al-imsak atau menahan. As-siyam dalam secara bahasa artinya adalah menahan. Dan menahan di sini sifatnya mutlak. Menahan di sini sifatnya mutlak, menahan dari segala sesuatu. Baik menahan dalam hal perbuatan. Contoh, ya. Misalnya ada yang mengatakan malaka sumta an ziyarati. Ya, sumta dia kata soma, ya, sumta. Mengapa engkau menahan diri dari mengunjungiku, ya? Kenapa engkau berpuasa, kalau diartikan secara bahasa Indonesianya, kenapa engkau berpuasa dari mengunjungiku? Ya, maksudnya kenapa engkau tidak lagi mengunjungiku? Jadi menahan dalam perbuatan, ya. Atau bisa juga menahan di sini dalam hal perkataan. Misalnya ada yang mengatakan sumtu anil kadzib, aku berpuasa dari berdusta. Ya, aku menahan diriku dari berpuasa, dari berdusta. Berarti ini maksudnya adalah berpuasa dari berbicara. Baik, maka ini semuanya dalam bahasa Arab bisa menggunakan kalimat soma, yasumu atau siam tadi. Nah, di antara makna as-siyam yang artinya al-imsaku anil kalam, artinya menahan diri dari berbicara, adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang Maryam. Dalam surah Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri aina." Maka makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah kamu, wahai Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadam faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.
Maka disebutkan di sini aku bernazar berpuasa. Apa yang maksud bernazar berpuasa di sini? Apakah puasa yang meninggalkan makanan minuman? Bukan, ya. Buktinya di awal ayat tadi makanlah minumlah, ya. Berarti bukan maksud dari puasa di sini adalah menahan makan dan minum. Ya, tapi dijelaskan di akhir ayat falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Ya, berarti maksudnya berpuasa menahan diri dari berkata-kata atau berbicara. Baik. Nah, jadi makna as-siyam dalam bahasa Arab itu artinya al-imsak, menahan, ya, baik menahan dari perbuatan atau menahan diri dari berbicara, itu semuanya dalam bahasa Arab diartikan as-siyam atau puasa. Ya, dan mungkin dalam bahasa Indonesia walaupun jarang ya digunakan, ya, misalnya seseorang yang nggak mau bicara, ya, berpuasa, ya kan, sedang berpuasa nggak mau bicara, berpuasa berbicara, gitu kan. Kemudian puasa dari apa? Dari minum, misalnya minum tertentu, puasa dari kopi misalnya. Paham kita maksudnya dia tidak menahan diri dari tidak minum kopi, ya. Terus bagaimana kalau istilah ini akhirnya kita jadikan tauriyah untuk menghindari sesuatu? Misal kita berkunjung ke rumah seseorang, yaitu mungkin non muslim, disuguhkan untuk kita daging. Ya, kita nih agak ragu atau gimana, nggak enak gitu kan. Akhirnya dibilang apa? Afwan, ana puasa. Cuman dalam hati puasa dari berdusta atau puasa dari menzolimi orang gitu kan. Walaupun yang dipahami oleh yang mendengar itu puasa dari makan itu. Baik. Kalau memang sangat mendesak kondisinya, ya tidak mengapa menggunakan istilah tersebut, ya. Tapi ingat dalam masalah tauriyah jangan bermudah-mudah, ya. Baik. Intinya secara bahasa puasa itu artinya menahan. Nah, secara istilah atau secara syariat ternyata puasa juga menahan artinya. Cuman menahan secara khusus, menahan dari sesuatu yang khusus. Jadi kan yang namanya puasa secara bahasa tadi umum, menahan diri secara mutlak. Dalam syariat maka dikhususkan makna dari siyam di sini menahan dari apa gitu kan. Maka yang dimaksud dengan as-siyam dalam bahasa Arab atau dalam syariat kita itu adalah, ulun tuliskan saja biar, karena puasa secara syariat atau secara istilah ibadah kepada Allah Jadi puasa adalah ibadah kepada Allah dari orang tertentu. Maksudnya yang dilakukan oleh orang tertentu, dari orang tertentu dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat.
Baik, berarti puasa adalah ibadah kepada Allah dari orang tertentu dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Baik, dari definisi ini ada beberapa bagian yang perlu kita pahami. Pertama, ibadah kepada Allah. Ini pertama. Dari orang tertentu. Ini kedua. Dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ini tiga. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. 4. Disertai dengan niat. Ini 5. Jadi ada 5 batasan dalam definisi dari puasa. Ibadah kepada Allah dari orang tertentu dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Sekarang kita jelaskan satu persatu maksud dari definisi tersebut. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah atau at-ta'abbudu lillah. Maka puasa tidak dianggap sah secara syariat kecuali jika orang yang berpuasa tersebut mengharapkan wajah Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, intinya untuk beribadah. Baik, jadi ketika kita menahan diri dari makan dan minum, ketika ingin dijadikan itu sebagai puasa, wajib diniatkan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau tidak, maka puasanya tidak sah atau tidak dinamakan sebagai puasa. Contohnya misalnya jika seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, artinya sama sekali dia tidak makan minum sejak fajar sampai terbenam matahari. Cuman dia tidak meniatkan itu sebagai puasa, tidak meniatkan sebagai ibadah, tapi ingin agar menurunkan berat badan, diet, atau untuk kesehatan, intinya dia tidak makan dan minum bukan niat untuk ibadah. Maka orang ini tidak dikatakan sebagai orang yang berpuasa, karena niatnya bukan untuk ibadah. Makanya penting dalam definisi puasa itu harus ditambah ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi orang kafir kadang yang mana mereka mungkin melihat faidah dari puasa gini, tapi dari segi kesehatan sudah dia coba, maka dia sama sekali tidak makan sepanjang hari tersebut, tapi tidak dikatakan sebagai puasa. Baik. Atau misalnya ada teman kita yang non muslim, sudah ada challenge gitu misalnya kan, tantangan untuk bisa berpuasa sebagaimana kaum muslimin misalnya sebulan full. Cuman mereka tidak meniatkannya sebagai ibadah, maka mereka tidak dikatakan sedang berpuasa. Nah, jadi ini ada yang pertama. Termasuk juga kalau ada seseorang yang berpuasa karena riya. Meskipun memang jarang kalau riya itu dalam puasa Ramadan, karena semuanya berpuasa. Apalagi puasa itu kan kadang nggak terlihat. Tapi bisa jadi riya itu ketika melaksanakan puasa sunnah misalnya, kan. Bahkan dia ceritakan aku sedang puasa, tapi tujuannya untuk pamer. Nah, maka ini bukan ta'abbud lillah, bukan beribadah mengharapkan wajah Allah di sini. Nah, maka ini juga tidak dinyatakan sebagai puasa yang sesuai dengan syariat. Baik.
Nah, ini adalah yang pertama. Tapi boleh misalnya seseorang memang berpuasa dan niatnya untuk beribadah sekaligus untuk mengurangi berat badan, ya silakan. Ya, tapi niat utamanya adalah memang untuk beribadah kepada Allah. Baik. Kemudian yang kedua, dari orang tertentu. Maka puasa secara syariat ya tidak sah dari setiap orang, melainkan dari orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat sahnya puasa. Ya, jadi tidak semua orang akhirnya disyariatkan untuk puasa. Ya, puasa itu disyariatkan kepada orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sah puasa. Sebagaimana nanti akan ada penjelasannya apa saja syarat sah puasa. Maka kalau misalnya ada wanita yang sedang haid, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tujuannya memang untuk beribadah katanya, maka ini bukanlah puasa yang sah, bahkan ini perbuatan yang diharamkan. Diharamkan bagi wanita yang haid untuk berniat berpuasa sebagai bentuk ibadah. Ya. Berarti karena dia tidak memenuhi syarat sah puasa, yaitu terbebas dari halangan seperti haid dan nifas. Begitu juga orang kafir tadi yang dia berpuasa mengikuti kaum muslimin, maka dia juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat sah dia, yaitu apa? Islam. Dia bukan muslim. Jadi walaupun sampai sebulan penuh dia berpuasa tadi, tetap tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat sah puasa. Nah, jadi ini maksudnya dari orang tertentu. Nanti kita sebutkan apa saja syarat sah puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, ini akan kita jelaskan rinciannya insyaallah ketika kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Maka ini deskripsi atau penjelasan mengenai waktu pelaksanaan puasa. Jadi puasa dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Baik, maka ketika awal waktunya adalah terbitnya fajar. Jadi ketika seseorang mengetahui terbitnya fajar dengan jelas, wajib bagi dia sudah mulai menahan diri dari makan minum ya. Dan perkara masalah fajar shadiq, hendaknya seseorang itu ya untuk masalah penentuan fajar shadiq ini ya bersama dengan kaum muslimin. Maksudnya gini, sebagian pihak ya atau beberapa oknum sempat membuat geger dengan menyatakan bahwasanya waktu terbitnya fajar yang ada di penanggalan atau di jadwal sholat yang ada itu adalah keliru katanya. Baik, sementara jadwal tersebut sudah dibikin oleh pemerintah ya, dan mereka memiliki tim khusus untuk masalah tersebut. Akhirnya timbul oknum atau muncul oknum-oknum yang mulai membuat keraguan-raguan terhadap jadwal tersebut. Maka ini tidak selayaknya dilakukan. Kalau memang ada keraguan dalam hal ini ya, maka silakan ya hubungi pihak terkait ya. Jangan malah menimbulkan keresahan di masyarakat yang menyatakan bahwasanya penanggalan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah keliru dan seterusnya. Baik, maka dalam hal ini hukum asal dalam penentuan terbitnya fajar itu mengikuti penanggalan yang sudah berlaku di masyarakat. Baik. Maka hendaknya seseorang itu
baik dalam memulai atau mengakhiri puasa itu hendaklah bersama masyarakat secara umum, ya. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka sampaikan kepada pihak yang terkait. Wallah. Begitu juga ketika sudah jelas terbenam matahari, maka sudah berakhir waktu untuk berpuasa. Baik. Kemudian yang terakhir, disertai dengan niat. Baik, sebenarnya dalam definisi ini ada dua niat yang disebutkan. Yang pertama yang mana? Yang pertama tadi, ya, beribadah kepada Allah itu sebenarnya niat juga maksudnya. Cuman niatnya adalah untuk siapa ibadah puasa itu kita lakukan. Ya, untuk Allah kah atau untuk selain Allah? Nah, yang disebut dengan niat al-ma'mul lahu, ya. Yaitu untuk siapa ibadah tersebut ditujukan. Nah, adapun bagian yang terakhir disertai dengan niat, itu maksudnya adalah niat ibadah itu sendiri. Ya, yaitu niatul amal. Ya, niat perbuatan ibadah itu sendiri. Artinya kita nih puasanya puasa apa? Apakah puasa Ramadan ataukah puasa sunnah dan seterusnya. Nah, itu disebut niat al-amal. Baik. Nah, dalam hal ini, dalam niat berpuasa Ramadan, maka para ulama mensyaratkan niat itu harus sudah dipasang di malam hari atau sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, untuk masalah ini nanti akan datang penjelasannya secara rinci insya Allah. Baik, nah inilah definisi dari as-siyam secara syariat gitu ya. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Di antara keutamaan dan manfaat puasa, yang pertama adalah puasa termasuk ketaatan. Puasa termasuk ketaatan paling agung, ya. Ketaatan yang paling agung yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulangi. Puasa termasuk ketaatan paling agung yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sampai seseorang bisa meraih derajat takwa, sampai seseorang bisa meraih derajat takwa. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik, nah ini yang pertama. Jadi memang tujuan utama dari syariat puasa itu adalah untuk membentuk pribadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan atau manfaat puasa, seorang mukmin akan diberi balasan pahala tanpa batas. Seorang mukmin akan diberi balasan pahala tanpa batas, ya, yaitu dengan berpuasa tadi. Seorang mukmin akan diberi balasan pahala tanpa batas. Kenapa? Berbeda dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain itu jelas pahalanya adalah 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasannya adalah 10 sampai 700 kali lipat. Itu amalan yang lain. Tetapi dalam masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala langsung menisbatkan pahala puasa tersebut kepada dirinya sendiri. Ya, nanti akan kita sebutkan hadisnya setelah ini. Ya, ini menunjukkan pahala puasa itu sangat besar. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat puasa
puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai atau benteng pelindung bagi seorang hamba. Puasa adalah perisai atau benteng pelindung bagi seorang hamba. Pelindung dari apa? Perisai dari apa? Pertama, dari perbuatan dosa di dunia. Jadi perisai dari perbuatan dosa ketika di dunia. Yang mana ketika orang berpuasa itu untuk berbuat dosa itu lebih minim. Ya, karena syahwat tidak terlalu bergolak pada saat puasa. Dan juga perisai dari api neraka di akhirat. Jadi perisai baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau di dunia perisai dari perbuatan dosa, kalau di akhirat perisai dari api neraka. Yang keempat, di antara keutamaan puasa adalah harumnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah. Harumnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah. Baik, ingat ini harumnya ini di sisi Allah ya. Kalau di sisi manusia gimana? Baik, nanti kita akan bahas tentang hukum siwakan ketika puasa ya. Nanti ada kita bahas insyaallah. Kemudian yang kelima, di antara manfaat puasa menjaga lisan dan perilaku, menjaga lisan dan perilaku. Ya. Jadi puasa ya itu menyebabkan lisan lebih tertata dan perilaku juga lebih tertata. Yang keenam, melatih pengendalian diri dan kesabaran. Melatih pengendalian diri dan kesabaran. Ya. Karena disebutkan bahwasanya yang namanya puasa itu kan madrasah, sekolah. Yang mana di situ melatih diri dari sifat sabar juga kan, menjaga lisan, perilaku. Itu dididik ketika di bulan Ramadan. Yang keberapa? 7. Mendapatkan 2 kegembiraan. Mendapatkan 2 kegembiraan. Dua kegembiraan itu apa saja? Ketika di dunia yaitu apa? Ketika berbuka, saat berbuka. Dan kegembiraan kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah untuk keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan itu semuanya terkumpul dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Maka di sini Allah menisbatkan puasa tersebut kepada Allah sendiri. Ya, dan para ulama memaknai hal tersebut adalah artinya Allah akan membalasi orang yang berpuasa dengan pahala yang tiada batasnya. Kemudian wasiyamu junnah, dan puasa adalah perisai. Fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, berteriak-teriak. Ya, ini berarti menjaga lisan ya. Dan berbuat bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Jika ada orang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, bisa diulang sampai 2 kali atau 3 kali. Ya, berarti ini menahan kesabaran. Ya. Baik.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Nah ini tadi, ya, lebih wangi dari minyak kasturi. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi, yaitu ketika dia berbuka, ia bergembira dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila bertemu Rabbnya, ia bergembira dengan puasanya. Maka ini adalah dalil yang tadi kita sebut-sebut. Ya, sebutkan dari fadilah-fadilah keutamaan atau manfaat dari puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Yang ke-8. Puasa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Puasa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang hafal? Ini sering disebutkan nih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-9, wajahnya dijauhkan dari api neraka. Ya, wajahnya dijauhkan dari api neraka. Jadi bagi mereka yang berpuasa tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun disebabkan oleh puasa satu hari tersebut. Baik, maka ini fadilah yang besar bagi mereka yang berpuasa. Kemudian yang ke-10, seorang hamba berhak masuk surga melalui pintu khusus yang disebut dengan Rayyan. Jadi pintu khusus yaitu Babur Rayyan. Seorang hamba berhak masuk surga melalui pintu khusus yang disediakan bagi yang berpuasa, yang disebut dengan Babur Rayyan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melaluinya. Maka dipanggil, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melaluinya. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk melaluinya. Jadi ada pintu khusus untuk orang yang suka berpuasa. Baik, nah inilah diantara fadilah, keutamaan atau manfaat dari berpuasa. Baik, insyaallah setelah salat kita akan bahas tentang hukum puasa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka setelah kita membahas tentang definisi puasa, kemudian tentang masalah keutamaan atau manfaat puasa, maka kita akan berpindah kepada permasalahan hukum puasa. Puasa ditinjau dari kedudukannya sebagai ibadah, maka berlaku padanya hukum-hukum taklif. Ya, puasa ditinjau dari kedudukannya sebagai ibadah, maka berlaku padanya hukum-hukum taklif. Hukum taklif, ya, itu ada 5 sebagaimana yang kita ketahui. Apa saja? Hukum taklif ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Baik. Yang dimaksud dengan wajib itu apa? Dalam ilmu fikih biasanya disebut wajib itu apa? Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Sebagian mengatakan diancam, ya, dengan dosa, dengan azab. Ya. Baik, kemudian yang dimaksud dengan sunnah, apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, gitu ya. Baik. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, gitu ya. Baik, sekarang kita nih di majelis, kita meninggalkan banyak keharaman, ya. Kita tidak membunuh, tidak berzina. Oh, berarti kita dapat pahala terus atau gimana nih? Hah? Ya, tentu saja maksudnya diniatkan di situ, ya. Artinya ketika ada kondisi-kondisi yang mana mungkin seorang pengen membunuh, ya, tapi karena dia ingat itu adalah perbuatan yang haram, maka dia tinggalkan. Nah, itu yang maksudnya meninggalkan yang haram berpahala. Ya, bukan otomatis. Nah, kecuali ketika datang ke majelis ini kita niatkan semua itu. Ya Allah, aku datang ke majelis ini supaya aku tidak berbuat hal-hal yang diharamkan. Kemudian didetailkan apa saja haram-haram tersebut. Ya, maka insya Allah itu dapat pahala. Intinya diniatkan di situ dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan apabila dikerjakan berarti berdosa. Ya. Kalau mubah, dikerjakan ataupun ditinggalkan sama saja, tidak dapat pahala dan tidak berdosa. Baik. Nah, ternyata para ulama ketika membahas tentang hukum puasa, maka berlaku hukum-hukum taklif ini, ya. Baik, kita akan bahas pertama berkaitan tentang puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib itu ada berapa? Yang pian tahu apa aja? Puasa Ramadan terus? Hah? Nazar, yes. Terus? Qada Ramadan. Terus? Puasa kafarah. Baik, ada lagi? Enggak ada lagi. Baik. Secara umum para ulama menjelaskan bahwasanya puasa wajib itu terbagi menjadi 3 macam. Karena memang 3. Pertama, puasa yang diwajibkan secara langsung oleh syariat. Puasa yang diwajibkan secara langsung oleh syariat, yaitu puasa Ramadan. Puasa yang langsung diwajibkan oleh syariat, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua,
puasa yang diwajibkan karena nazar. Jadi syariat tidak mewajibkan asalnya, tapi disebabkan karena manusia itu sendiri yang bernazar untuk berpuasa, maka hukumnya wajib. Berarti yang kedua adalah puasa nazar. Yang ketiga adalah puasa yang diwajibkan karena perbuatan dari seorang hamba. Puasa yang diwajibkan karena perbuatan dari seorang hamba yang berakibat munculnya kewajiban puasa. Ya, puasa yang diwajibkan karena perbuatan dari seorang hamba yang berakibat munculnya atau timbulnya kewajiban puasa. Maksudnya adalah puasa kafarah di sini. Ya. Maka inilah 3 jenis puasa. Berarti di sini kita simpulkan puasa yang wajib itu 3, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah. Baik, tadi disebutkan puasa qada. Apakah ini tidak termasuk puasa wajib? Sebenarnya puasa qada itu bukan puasa yang berdiri sendiri, tetapi dia mengikuti puasa apa yang diqada. Kalau yang diqada adalah puasa wajib, maka wajib. Ya, yang diqada adalah puasa Ramadan, maka hukumnya wajib. Tapi kalau yang diqada adalah puasa sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Ya, karena sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat sunnah yang kita sering melakukannya, kebetulan ternyata terlewatkan karena sesuatu, maka disunnahkan untuk diqada. Ya, jadi puasa qada tidak berdiri sendiri hukumnya, tergantung puasa apa yang dia qada. Ya. Maka ini adalah puasa yang hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah puasa yang hukumnya sunnah. Dan ini terbagi menjadi 2 macam. Puasa sunnah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, puasa pada hari-hari tertentu. Puasa pada hari-hari tertentu. Jadi sudah ditentukan harinya dalam syariat kita. Seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, 6 hari di bulan Syawal, apalagi puasa Asyura, ya, Muharram itu. Kemudian puasa Arafah, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya yang itu merupakan pada hari-hari tertentu. Jadi memang sudah ada hari-harinya. Yang kedua, berarti puasa mutlak. Ya, yang disunahkan memperbanyak puasa walaupun bukan pada hari-hari tertentu yang tadi kita sebutkan. Terutama misalnya para bujangan yang belum menikah, kan dianjurkan untuk banyak berpuasa. Ya. Gak mesti harus Senin Kamis terus. Ya, bisa Senin, Selasa, Rabu, setiap hari. Baik, intinya boleh seseorang berpuasa secara mutlak, ya. Tetapi nanti ada larangan untuk mengkhususkan puasa misalnya di hari Jumat atau puasa di hari Sabtu, ya. Baik. Nah, ini adalah puasa sunnah. Jadi ada 2, yang ada waktunya atau secara mutlak. Dan yang ketiga hukumnya haram. Ya, haram dulu ya. Ada puasa yang hukumnya haram. Contohnya hari Id dulu. Puasa pada hari Id, Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian puasa pada hari-hari tasyrik. Ya, nah ini pendapat yang lebih kuat diharamkan, wallahu a'lam. Kecuali bagi mereka jamaah haji yang memiliki wajib membayar hadyu namun tidak mendapatkannya, maka diganti dengan berpuasa. Maka ini khusus bagi mereka diperbolehkan. Baik. Termasuk juga puasa yang tidak ada syariatnya. Ya, artinya ada puasa. Puasa putih itu maksudnya apa? Baik,
Kalau memang tidak ada syariatnya, ya anak kira puasa putih itu ayamul bid. Kan hari-hari putih itu ayamul. Tapi bukan ya maksudnya. Baik. Baik. Nah, jadi kalau ada puasa yang itu tidak ada syariatnya, maka diharamkan. Karena puasa bid'ah kan jadinya. Baik. Dan kadangkala puasa hukumnya makruh. Nah, di antara yang dicontohkan puasa yang hukumnya makruh itu adalah seorang musafir yang mana puasanya itu memberatkannya. Ya, musafir yang mana safarnya berat dia tetap puasa. Maka dalam hal ini sebenarnya lebih afdal bagi dia adalah untuk berbuka, tidak puasa. Nanti diganti pada hari yang lain. Baik. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwasanya termasuk juga mengkhususkan hari Jumat atau mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Ada yang mengatakan hukumnya makruh saja. Cuman sebagian ada yang mengatakan hukumnya haram. Ya, intinya ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Baik. Tinggal apa berarti? Ada nggak puasa yang mubah? Ya, puasa itu kan ibadah ya. Maka untuk menggambarkan puasa itu hukumnya mubah, yang mana nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, itu agak bingung sedikit. Ya, makanya kebanyakan para ulama menyatakan bahwasanya hampir tidak ada yang namanya ibadah itu yang hukumnya mubah. Walaupun sebagian ada yang mencontohkan. Ya, di antaranya adalah salah satu pendapat Imam Ahmad dan ini dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya kata mereka ketika tanggal 30 Sya'ban ada penghalang dari melihat hilal, ya, maka sebagian mengatakan dibolehkan untuk berpuasa, ya. Cuman wallahu alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini diharamkan dia berpuasa. Yang ini disebut dengan yaumus syak, hari keraguan. Maka ini justru ada larangannya untuk berpuasa pada hari tersebut. Baik. Jadi wallahu alam ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak ada puasa yang hukumnya mubah. Ya. Yang ada ya, dan secara umum tadi ibadah itu ya enggak ada yang hukumnya mubah. Yang ada itu adalah perbuatan yang hukumnya mubah bisa berubah menjadi ibadah ketika diniatkan. Ya, misalnya ketika kita bekerja itu kan mubah. Tapi kalau diniatkan untuk menafkahi keluarga, untuk bisa beribadah ya dengan uang tersebut, ya. Maka kalau diniatkan dengan niat-niat yang baik seperti ini, maka berubah yang mubah menjadi ibadah. Kan permasalahannya nih ibadah yang mubah kita nggak tahu. Ya, kalau yang mubah berubah jadi ibadah ya mungkin. Orang tidur mubah. Cuman kalau kita niatkan ketika tidur agar bisa bangun malam, agar bisa semangat bekerja besok, agar bisa bangun subuh dan seterusnya, maka itu akan bernilai ibadah. Ya, wallahu alam. Baik, nah ini berkaitan tentang hukum-hukum puasa. Baik, sekarang kita mulai dengan puasa yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib. Puasa yang diwajibkan oleh syariat kita atas umat Nabi Muhammad SAW itu melewati 4 tahapan. Ya, puasa wajib yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad itu ada 4 tahapan. Tahap pertama, ya, kewajiban puasa itu ternyata tidak langsung puasa Ramadan sebagaimana kita sekarang ini. Ya, ternyata dahulu ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana kewajiban sholat dahulu ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana pengharaman khamar ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu juga untuk kewajiban puasa. Tahap pertama itu adalah awal hijrah Nabi SAW, ya. Di awal-awal hijrah Nabi ke kota Madinah, yang diwajibkan puasa itu adalah untuk
untuk umatnya pada waktu itu, untuk para sahabat adalah puasa hari Asyura 10 Muharram. Itu saja yang wajib atas mereka di awal-awal hijrah. Jadi tidak ada kewajiban bulan Ramadan. Jadi yang kewajiban hanyalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Adapun untuk Nabi khusus, ini tahap pertama ini, ditambah dengan 3 hari setiap bulan, yaitu yang Ayyamul Bid. Jadi Ayyamul Bid untuk Nabi SAW di awal kali beliau hijrah kota Madinah itu wajib untuk beliau. Kalau untuk umatnya itu hanya tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami yaumi Asyura. Rasulullah dahulu memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftar. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka silahkan berpuasa, dan yang tidak ingin berpuasa maka tidak mengapa tidak berpuasa. Jadi asalnya hukumnya wajib. Ketika disyariatkan puasa Ramadan, maka berubah jadi sunnah. Siapa yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa juga silahkan. Baik, ini yang pertama, tahapan pertama di awal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang kedua, dan ini masuk bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Maka mulai kewajiban puasa Ramadan. Mulai adanya kewajiban puasa Ramadan, dan ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, yaitu pada beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi dari ayat ini, tahapan kedua, memang sudah diwajibkan puasa Ramadan, tetapi masih memilih antara berpuasa Ramadan atau bayar fidyah saja. Jadi wajib memang sudah, cuman masih ada pilihan, yaitu berpuasa atau bayar fidyah. Baik ada uzur ataupun tidak, ya boleh langsung memilih antara berpuasa atau bayar fidyah. Nah, ini tahapan yang kedua. Walaupun antasumu khairul lakum, ya, berpuasa itu lebih baik daripada bagi kalian. Nah, tahapan yang ketiga masih di bulan Sya'ban juga sampai Ramadan tahun 2 Hijriyah, ya, maka disyariatkan atau diwajibkan berpuasa secara mutlak. Sudah tidak ada pilihan untuk bayar fidyah. Pokoknya yang mampu berpuasa sudah wajib untuk berpuasa.
Tidak ada pilihan untuk bayar fidyah. Kemudian juga waktunya itu masih ketat pada waktu itu. Ya, jadi waktu mereka berpuasa untuk tahapan ketiga ini diwajibkan mulai kapan? Mulai seseorang sudah mengerjakan sholat isya atau sudah tertidur sebelum isya. Paham enggak? Jadi kalau sudah sholat isya sudah mulai itu wajib puasa. Ya. Atau kalau sebelum isya itu tertiduran, nah bangun tidur sudah wajib puasa. Sudah. Sampai kapan? Sampai besok, nanti sampai datang maghrib. Maghrib baru buka. Nah, kan nanti kalau sudah sholat isya lagi, wajib lagi puasa tuh. Atau ketiduran sebelum sholat isya, sudah wajib untuk berpuasa. Jadi sempit sekali waktu berbukanya pada waktu itu, hanya antara maghrib dengan isya. Atau maghrib sampai ketiduran, kalau sebelum isya. Baik. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga. Baik. Dan ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Artinya dia sudah diwajibkan. Kemudian berkaitan dengan aturan tadi dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan aturan dalam tahap ketiga ini, yang mana beliau menceritakan kisah sahabat Qais bin Sirmah, ya, Qais bin Sirmah, yang mana beliau mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanaba qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sedang berpuasa lalu tiba waktu berbuka, tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, namun ia tertidur sebelum sempat berbuka, sempat teguringan, maka ia tidak boleh makan pada malam itu hingga siang hari berikutnya sampai waktu sore, yaitu maghrib. Jadi waktunya sampai sempit sekali. Ya. Dan ini diceritakan sahabat ini tadi siapa, Qais bin Sirmah, disebutkan dari hadis Bara' bin Azib tadi. Sungguh Qais bin Sirmah al-Ansari sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka, ia mendatangi istrinya lalu bertanya, apakah engkau memiliki makanan untuk berbuka? Istrinya menjawab, tidak ada. Tapi aku akan mencari atau pergi mencarikannya untukmu. Jadi pergi istrinya mencarikan makanan untuk suaminya. Ya. Nah kebetulan hari itu Qais bekerja keras di siang harinya, sehingga ketiduran. Ya, belum datang istrinya dia ketiduran. Ya, karena sangat mengantuk, ya. Ketika istrinya kembali dan melihat suaminya tertidur, maka dia mengatakan, khaibatan lak, sungguh rugi engkau, ya. Jadi sudah ketiduran berarti sudah enggak boleh lagi buka. Ya, bayangkan zaman dulu kayak gitu puasanya. Ya. Ketika pertengahan siang keesokan harinya kan enggak makan-makan nih. Ternyata Qais pun pingsan. Ya, karena tidak ada yang dimakan sudah 2 hari. Lalu kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya turunlah tahap yang keempat, nanti kita sebutkan, yaitu apa? Sebagaimana puasa kita sekarang, yaitu malam harinya itu buka sampai terbit fajar, ya. Sementara siang harinya yang berpuasa. Baik. Dan kejadian yang lain itu diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memohon uzur atau ampunan kepada Allah, ya, dan kepadamu atas apa yang diperbuat oleh diriku ini." Apa kisahnya? Sesungguhnya aku kembali kepada istriku, ya, artinya mendatangi istriku
setelah menunaikan sholat Isya. Lalu aku mencium bau harum darinya hingga aku pun menggaulinya. Maka Rasulullah pun bersabda, tidak patut engkau melakukan hal itu, wahai Umar. Tidak boleh. Lalu berdiri beberapa orang laki-laki sahabat yang lain, ternyata sama melakukan hal yang sama dengan Umar. Ya, mereka tidak tahan. Ya. Akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya, ya, yang mana memperbolehkan bagi para suami untuk menggauli istrinya di malam hari bulan Ramadan. Baik, maka ini masuk tahap yang keempat ya, yang mana puasa itu diwajibkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun malamnya, maka silahkan makan, minum, dan silahkan menggauli istri. Baik, maka tahap terakhir tadi ya. Jadi ada 4 tahapan ya. Tahapan yang pertama tadi apa? Hanya diwajibkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan tapi masih bisa memilih antara berpuasa atau bayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah diwajibkan puasa Ramadan. Ya, dan waktunya itu sangat sempit untuk buka. Hanya antara terbenam matahari sampai sholat Isya. Ya, atau kalau tertidur sebelum itu juga sudah tidak boleh untuk berbuka. Barulah tahapan yang keempat, diwajibkan puasa sebagaimana yang sekarang ya, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun sisanya itu boleh untuk makan, minum atau menggauli istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Ya tadi kasus Umar dan sahabat yang lain. Tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, kemudian makanlah, minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu dari fajar ya. Jadi benang putih itu maksudnya fajar, benang hitam berarti kegelapan ya. Jelas sudah timbulnya fajar. Baik. Maka inilah tahapan yang keempat dan ini berlaku sampai sekarang. Baik. Nah, adapun pembahasan berikutnya berkaitan tentang sebab penamaan puasa Ramadan dengan Ramadan, kemudian tentang wajibnya puasa Ramadan, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.